anak-anak, apa kabar hari ini semuanya? Semoga sehat selalu ya. Gimana nih pagi ini? Udah sarapan belum di rumah? Sudah? Bagus. Jadi manajemen waktu kalian tuh bagus kalau misalkan sampai sempet udah sarapan. Iya, jadi jangan sampai gara-gara kemageran kita di pagi hari karena mendung nih ya. Terus kita bakalan jadi males-malesan gitu. Makanya kita dari pagi tuh harus udah mindset mood kita agar tetap semangat seperti itu. Oke anak-anak hebat, kali ini untuk kelas 5 Bu Ami sebelumnya mohon izin ya, karena di kelas sebelah kakak kelas kita kelas 6 Bu Guru Siva sedang tidak masuk. Jadi nanti Bu Ami akan membagi waktu Bu Ami untuk mengisi pelajaran di kelas 5 dan juga di kelas 6. Baik. Nah, untuk itu sebelum kita mulai, langkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Selanjutnya Bu Ami mau tanya nih, harinya ada yang tidak masuk? Oke, coba ketua kelasnya dicek lagi teman-temannya, jumlahnya 30 siswa, 30 teman kamu, 29-nya masuk tidak? Oke, masuk semua ya. Baik, terima kasih. Oke, untuk hari ini Bu Ami akan bahas tentang tema 8 di halaman 150 tentang apa? Coba dilihat, dibuka bukunya. Ya, benar sekali, tentang pesawat sederhana. Ada yang udah baca-baca belum di rumah nih materi sebelumnya? Belum? Oke, baik. Berarti kita akan mulai benar-benar dari awal ya tentang pesawat sederhana. Bu Ami mau tanya nih, kalian ketika mendengar kata-kata pesawat sederhana itu yang terbayang sama kalian tuh apa sih? Bukan pesawat kertas yang kalian sering mainin ya, yang kalian bikin pakai tangan tuh, yang kalian kalau jam istirahat suka terbang-terbangin, itu bukan. Tapi pesawat sederhana di sini yaitu alat untuk memudahkan pekerjaan. Nah, segala alat apapun yang membuat pekerjaan kita menjadi lebih mudah itu disebut dengan pesawat sederhana. Jadi nanti Bu Ami akan berikan beberapa contoh pesawat sederhana. Nah, sebelum ke situ, Bu Ami mau menjelaskan sedikit tentang pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana ini terbagi menjadi 3. Ada pengungkit, ada bidang miring, dan juga katrol. Nah, untuk pengungkit ini ada 3 jenis pengungkit gitu. Jadi nanti kita bisa bedakan bagaimana jenis-jenis pengungkit itu, seperti itu ya. Nah, untuk bidang miring itu sendiri kita bisa melihatnya dari yang paling sederhana ya, ketika kita mau menaikkan sebuah benda ke mobil atau ke tempat yang lebih tinggi gitu kan. Nah, biasanya kita angkat kan bebannya itu. Nah, dengan kita mengangkat beban itu akan menjadi lebih berat kayak gitu. Nah, untuk memudahkannya kita bisa lebih mudah tuh dengan apa? Dengan bantuan bidang miring. Misalkan kayak papan kalian taruh di antara mobil dan juga lantai gitu ya, atau juga tanah yang mau kita turunin bendanya. Nah, ketika itu kita bisa dorong ke bawah. Nah, itu akan memudahkan pekerjaan kita, bukan? Karena kalau kita angkat dari atas terus kita turun ke bawah, itu bebannya akan lebih berat. Atau sebaliknya, ketika kita mau menaikkan benda, ketika kita angkat terus kita baru taikkan, itu bebannya akan lebih berat dibandingkan kita mendorong pada bidang miring, seperti itu. Nah, nanti kita akan lihat ya contoh-contohnya dari video yang sudah Bu Ami kumpulkan. Kita akan tonton bareng-bareng videonya. Kita simak bareng-bareng, nanti kita akan menyimpulkan dari video yang sudah Bu Ami siapkan. Oke, baik. Sekarang kita simak dulu untuk videonya ya. Oke, bagaimana? Tadi kan kita sudah lihat ya untuk videonya, banyak banget tuh contoh-contoh dari pengungkit jenis 1, jenis 2, jenis 3, terus dari si bidang miring dan juga katrol. Nah, di sini sekarang Bu Ami sudah membawa beberapa alat peraga nih dari pesawat sederhana yang ada di rumah kita setiap harinya. Apa aja sih di situ? Nah, di sini tuh biasanya ya untuk pengungkit jenis 1 yaitu seperti gunting. Nah, gunting itu titik tumpunya itu ada di tengah. Ini namanya jenis
pengungkit jenis 1 ya. Nah, seperti ini. Karena dengan gunting ini juga memudahkan pekerjaan kita untuk memotong kertas atau benda-benda lainnya ya, ketimbang kita harus mengambil pisau memotongnya, itu bakalan lebih lama kan, dan belum tentu hasilnya akan sempurna seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada yang namanya seperti ini ya, ini tuh pembolong kertas. Di sini ada pegasnya. Nah, ini juga termasuk dari pesawat sederhana. Ada juga gunting kuku. Nih, gunting kuku. Nah, gunting kuku ini juga kayak jenis pengungkit ya. Nah, ini juga merupakan jenis pesawat sederhana. Nah, ini juga ada staples. Staples juga merupakan jenis dari pesawat sederhana. Nah, ini ada jedai. Jedai juga termasuk dari jenis pesawat sederhana. Ada juga kayak penjepit cucian, kayak gitu-gitu ya. Itu juga termasuk jenis dari pesawat sederhana. Nah, untuk yang bidang-bidang tadi Bu Ami sudah contohkan dan kita juga sudah lihat videonya. Lanjut dengan katrol. Untuk lebih gampangnya, katrol mungkin udah jarang ya di kota besar kalian melihat sumur timba gitu ya. Waktu zaman Bu Ami kecil tuh masih ada sumur timba, atau mungkin di kota-kota tuh di kampung-kampung daerah kamu, daerah nenek kamu seperti itu gitu, itu masih ada warga yang menggunakan timba air gitu di kamar mandinya gitu kan. Jadi untuk mengambil air tuh harus ditimba. Nah, untuk memudahkan penimbaannya itu kita membutuhkan yang namanya katrol tuh. Nah, katrol itu adalah pesawat sederhana untuk kita memudahkan dalam pekerjaan menimba air tersebut seperti itu. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup jelas ya dari pemaparan Bu Ami tadi, juga dengan dari video yang sudah Bu Ami berikan tadi. Oke, selanjutnya Bu Ami ada tugas nih untuk kalian. Nah, tadi kan ada benda-benda ini ya. Benda-benda ini kalian bisa mengidentifikasi, mengklasifikasi masuknya mereka ke pesawat sederhana yang mana sih gitu ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5 benda. Nah, kalian nanti bisa identifikasi itu masuk ke pesawat sederhana jenis apa atau pengungkit jenis apa. Nah, di buku kalian bisa kerjakan. Sekarang Bu Ami kasih waktu 30 menit dari sekarang, dibagi kelompok aja ya, karena nanti bisa lebih berdiskusi dengan teman kalian ketika kalian mengerjakannya secara berkelompok. Oke, untuk ketua kelas tolong ya dibagi kelompoknya. Nanti Bu Ami akan kembali lagi ke sini. Bu Ami mau mengisi ke kelas sebelah, ke kelas 6. Tolong tetap dijaga ketertibannya ya. Oke, Bu Ami permisi dulu ya. Dah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kelas 6C. Ketemu lagi sama Bu Ami hari ini ya. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik. Maaf ya tadi Bu Aminya agak sedikit telat masuk ke kelasnya, karena mungkin kalian sudah tahu untuk 3 bulan ke depan, karena Bu Siva lagi ada tugas, lagi dinas gitu kan ya, bisa dibilang kuliah lagi. Jadi untuk 3 bulan ke depan kelas 6 ini akan dipegang sama Bu Ami bergantian dengan kelas 5, kelas 11 gitu. Jadi mohon pengertiannya, untuk bisa belajar mandiri Bu Ami hanya bisa membimbing semampu Bu Ami ya, karena Bu Aminya juga pasti ada keterbatasan untuk membagi waktunya di antara kelas kamu juga dengan kelas 11 seperti itu. Oke, baik. Kelas 6C hari ini Bu Ami mau absen dulu nih. Ketua kelasnya hari ini teman-teman kamu masuk semua nggak? Masuk ya? Alhamdulillah. Nah, tadi kesini nih kan pagi-pagi sempat hujan ya. Kira-kira udah sempat sarapan belum? Sudah? Alhamdulillah. Terus gimana? Kalau untuk mandi paginya, sempat nggak tadi mandi pagi? Sempat juga. Alhamdulillah. Jadi sekarang udah wangi, udah bersih ya, udah segar. Walaupun tadi pagi pasti ngelawan rasa malesnya itu harus lebih kuat dibanding hari-hari sebelumnya ya, karena pasti kalau yang namanya hujan
agak sedikit mager untuk berangkat atau beraktivitas ya. Oke, untuk hari ini Bu Ami akan memasuki bab tema berikutnya yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin oleh Bu Siva ya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tema tentang perumusan Pancasila. Nah, sebelumnya Bu Ami mau tanya nih, ketika kalian dengar kata Pancasila, yang terbayang di benak kalian tuh apa sih? Pancasila, burung Garuda, ada 5 sila, betul. Terus apa lagi? IPS, iya. PKN, iya benar. Nah, jadi perumusan Pancasila ini adalah kita melihat lagi nih, flashback ke belakang, latar belakang adanya Pancasila sampai menjadi landasan negara kita tuh gimana sih sejarahnya gitu ya. Jadi bisa dilihat di bukunya di halaman 101 gitu ya. Di situ ada tentang perumusan Pancasila. Nah, awal dari perumusan Pancasila itu adalah dibentuknya BPUPKI oleh tentara Jepang gitu ya. BPUPKI itu Badan Perencanaan Usaha-Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia gitu ya. Persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, dari BPUPKI itu nanti menjadi panitia 9 seperti itu gitu ya. Jadi dari panitia 9 nanti barulah menjadi rumusan Pancasila. Kalau kalian tahu gitu kan, di bukunya dicatat bahwa yang merumuskan Pancasila itu ada 3 tokoh ya, yang sangat berperan gitu kan dalam terjadinya sila yang sekarang kita tahu dengan Pancasila, yaitu ada Bapak Muhammad Yamin, ada Bapak Supomo, dan juga Insinyur Soekarno, presiden pertama kita ya, seperti itu. Nah, untuk rangkuman-rangkumannya kalian bisa baca-baca. Nah, untuk lebih jelasnya dibaca dulu, nanti Bu Ami minta untuk kalian merangkum sejarah singkat tentang perumusan Pancasila, tokoh-tokohnya siapa aja, itu kalian rumuskan kembali, maksudnya kalian rangkum kembali. Setelah itu Bu Ami pengen kita jadi mau buat kegiatan role model nih. Kita bakal bikin suasana kelas kita sebagai suasana gimana dulu, zaman dulu perumusan Pancasila dilakukan oleh tokoh-tokoh pahlawan-pahlawan kita sebelumnya gitu ya. Nah, nanti kita akan bagi peran, siapa aja yang menjadi Insinyur Soekarno, siapa aja yang menjadi Muhammad Yamin, dan lain sebagainya ya. Terutama di panitia 9 ada 9 orang gitu kan. Nah, yang lainnya bisa mengidentifikasi atau mencatat gitu kan kegiatan teman kalian dalam perumusan Pancasila ini. Seperti itu ya. Baik, paham? Bisa ya? Bisa, oke. Karena kita bagi kelompoknya sebelum kita melakukan peran role model menjadi panitia 9. Nah, nanti dan nanti setelah itu kalian bisa mengerjakan LKS yang sudah Bu Ami siapkan. Lembar tugasnya tolong dikerjakan dengan seksama, karena Bu Ami akan switch lagi ke kelas sebelah gitu ya. Jadi mohon untuk kerjasamanya kelas ini untuk bisa belajar mandiri. Oke? Bisa ya? Bisa. Sip. Kalau gitu selamat dikerjakan LKS-nya, dibaca-baca bukunya. Nah, nanti untuk kegiatan role modelnya Bu Ami akan temani, tapi sekarang Bu Ami mau pindah ke kelas sebelah. Kalian tetap jaga ketertibannya ya. Oke, terima kasih.